Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Hani Mayasari dan teman aku Ibrahim. Oke. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang beasiswa ke luar negeri ya Mas ya. Ya. Khususnya LPDP yang ke luar negeri. Gimana sih cara mendapatkannya? Gitu. Apa sih tips dan triknya? Kita bakalan tanya ke sumbernya, narasumbernya langsung yang sudah mengalami ya gitu ya. Oke, for your information, Mas Baim ini merupakan salah satu awardee LPDP dengan tujuan ke Birmingham University. Ya. Oke. Monggo Mas, gimana sih? Insya Allah ya, mohon doanya. Yang mau berangkatnya kapan Mas? Insya Allah. Insya Allah intiknya akhir September. September dijadwal sudah 28 September. Jadi masih sekitar 6 bulan lagi sejak video ini dibuat. Oh iya, 6 bulan lagi video ini dibuat. Mohon doanya biar dipermudah dan dilancarkan semuanya. Amin. Oke, yang pertama nih Mas, apa ya? Gimana sih cerita dulu nih, gimana Mas Baim sampai ada di titik ini, sampai Mas Baim berhasil lolos LPDP, terus dengan tujuan universitas ke Birmingham University. Gimana sih? Kalau diceritakan akan lama pasti Mbak ya. Tapi yang pasti sebelumnya saya perkenalkan background kuliah saya dulu. Saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2018 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari prodi manajemen, spesialis di keuangan. Nah, sebenarnya saya tahu tentang beasiswa LPDP ini sejak tahun 2016 awal. Udah lama banget. Ya, 2016 awal. Saat itu saya mengikuti kegiatan musyawarah wilayah dari bidik misi di Universitas Islam Indonesia. Dan saat itu saya semester 3 berarti. Saya juga menerima beasiswa bidik misi di S1 saya di Muhammadiyah Magelang ini. Nah, saat saya mengikuti kegiatan tersebut, saya termotivasi oleh salah satu narasumber memang. Beliau juga awardee LPDP tahun 2015-16. Beliau ngambil master di Leeds University dan sekarang juga sedang menempuh S3-nya double degree di Gifu University sama di UNS Solo. Beliau adalah Mas Rohmat Adirianto. Nah, salah satu inspirator saya. Nah, saat saya terinspirasi oleh beliau, saya mencoba mengumpulkan informasi bagaimana sih agar bisa mendapat beasiswa LPDP. Maka dari itu sejak 2016 memang saya bergabung dengan grup Telegram. Saya kira teman-teman familiar ya dengan Telegram. Aku nggak punya, bahkan belum pernah install Telegram. Ya. 2016 saya bergabung dengan grup Telegram seperti WhatsApp lah. Hanya kapasitas grupnya memang lebih besar. Jadi kapasitas grup yang bisa masuk di situ yang bisa bergabung. 2016 saya masuk jadi silent reader memang. Jadi saya hanya baca saja, oh ternyata seperti ini, dan ternyata memang yang gabung di grup situ sangat berniat sekali untuk melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri. Itu 2016. 2017 saya sudah mulai niat saya sudah lebih tumbuh. Wah, saya harus bisa S2 nih gitu. Khususnya melalui beasiswa LPDP. Saya mulai cari-cari tuh syarat-syarat LPDP, berkas-berkasnya, tahap-tahapannya dan lain sebagainya. Nah, itu 2017. 2018 saya memang benar-benar serius karena saya sudah di tahap akhir tuh. Di tahap akhir perkuliahan, harapan saya setelah lulus nanti bisa langsung daftar beasiswa. Saya siap-siap berkas di situ. Semuanya saya siapkan. 2019 saya apply LPDP. Mas Baim lulus tahun berapa? Saya 2018 akhir. 2018 Agustus pendadaran. Itu yang dianggap lulus di situ ya. Nah, terus wisuda Oktober. Nah, setelah itu pun saya mulai Februari 2018 sudah bergabung dengan unit kerja di kampus di Muhammadiyah Magelang di kampus SUA. Saya di Pusat Pengembangan Tembakau. Dan memang saya nyambi-nyambi dulu. Jadi kalau kita mau daftar LPDP pun kita nggak harus fokus ke situ, yang pasti proporsi kita ada. Kalau memang kita mau daftar, ya kita harus niatkan, kita harus ada usaha. Jadi saya sambil mengerjakan skripsi,
sambil bekerja, sambil siap-siap berkas LPDP, dan ternyata bisa. Ternyata bisa ya disambi-sambi gitu. Apalagi yang fokus kayak gitu ya. Ya, apalagi yang fokus, yang disambi saja bisa, soalnya yang fokus hasilnya juga akan lebih bagus. Terus ini juga ya Mas ya, segala sesuatu perlu dipersiapkan gitu. Kalau belajar dari pengalaman Mas Baim yang mempersiapkan sejak 2016 tuh ibaratnya udah mateng banget gitu ya. 16, 17, 18, 19 nih persiapannya 4 tahun nih. Tapi itu pun juga nggak harus persiapan 4 tahun. Kalau memang teman-teman mau mendaftar khususnya tahun ini, sekarang 2020. Teman-teman daftar tahun ini, kalau serius pun nanti bisa berangkat di akhir 2020, itu juga mungkin. Mungkin ya. Terus ini Mas, LPDP itu kan ada beberapa tahap nih. Yeah. Menurut Mas Baim sendiri tahap yang paling susah sih di mana sih? Tahap yang paling susah di bagian apa? Secara umum ada 3 tahap. Apa aja nih? Mungkin ada yang belum Ya, tahu. seleksi administratif. Yang kedua seleksi basis komputer atau kita tahu sebagai SBK, dan yang terakhir ada seleksi wawancara. Namun kalau saya pribadi yang paling berat adalah seleksi administratif memang. Ya. Kenapa saya bilang paling berat? Karena pengumpulan berkas itu yang memang diperlukan niat yang besar sekali dari teman-teman. Gagalnya teman-teman sebagian besar bukan di seleksi tahap kedua atau tahap ketiga, tapi di seleksi awalnya. Karena kalau dia tidak daftar alias tidak lulus seleksi administratif, ya dia tidak akan lanjut ke tahap berikutnya gitu. Karena memang berkas-berkas itu tidak bisa didapatkan secara singkat atau instan. Nah, itu butuh proses, seperti halnya surat keterangan sehat yang itu butuh seharian kalau di Magelang sendiri karena antrinya yang lama. Terus buat isinya yang perlu 1 atau 2 hari, kalau mau sempurna yang paling tidak 1 pekan, dan berkas-berkas lainnya. Itu semua pada dasarnya bisa didapat dan itu mudah didapat, hanya memang perlu proses. Dari sekian banyak berkas, menurut Mas Baim berkas apa sih yang paling susah buat didapatkan dan perlu banget persiapan lama gitu? Berkas apa? Berkas yang paling sulit didapatkan tidak ada sebenarnya. Nggak ada. Semua itu hanya tergantung niat dan usaha kita. Karena ya itu semuanya bisa disiapkan. Ini yang butuh waktu, kemungkinan kalau tahun ini isinya ada 2, dipermudah oleh LPDP. Hanya ada rencana studi dan proposal studi saja. Karena kalau tahun sebelum saya atau 2018 ke belakang itu ada 3 memang. Selain rencana studi ada isi apa tuh? Pengabdian terbesar untuk Indonesia. Kontribusi terbesar untuk Indonesia. Terus ada lagi 1, sambil saya cek biar nggak lupa. Nah, yang ketiga ada sukses terbesar dalam hidupku. Nah, kalau sekarang kan hanya ada 2 saja. Nah, itu memang harus teman-teman persiapkan dan itu memang perlu waktu. Tapi misalnya serius 1 sampai 2 hari pun selesai. Begitu, Cik. Nggak ada yang sulit sebenarnya. Asal kita niat tuh nggak ada yang sulit ya. Benar. Kadang tuh yang bikin sulit tuh pikiran kita sendiri. Iya, benar. Dan kita terlalu sibuk dengan hal-hal lain yang sebenarnya bisa kita tinggalkan saja. Nah, kan ini Mas, teman-teman tuh pada takut itu ketika ke luar negeri, ketika tujuannya ke luar negeri, apakah istilahnya harus menggunakan bahasa Inggris gitu atau bagaimana gitu. Kalau pakai bahasa Inggris kan mesti harus mikirin gramaticalnya seperti apa gitu. Kalau untuk isi sendiri, tujuan luar negeri memang disarankan dengan bahasa Inggris. Paling tidak itu akan memberikan poin lebih barangkali untuk ke pewawancara. Akan tapi pengalaman saya sendiri tidak, karena saya menggunakan essay dengan bahasa Indonesia full, baik rencana studi maupun proposal studi. Karena memang di persyaratan LPDP tidak disyaratkan harus menulis dengan bahasa Inggris. Tapi memang sebagian besar teman-teman yang mendaftar keluar itu essay-nya pakai bahasa Inggris, tapi itu bukan syarat. Kecuali tahun ini ada perubahan. Gitu. Jadi kalau nggak ada tertulis isi harus bahasa Inggris, nggak perlu gitu ya Mas? Nggak perlu. Jadi teman-teman memang harus selalu update saja, buka websitenya LPDP, informasi dari teman-teman dan lain sebagainya. Barangkali tahun ini ada perubahan administrasi, termasuk jenis isi dan lain sebagainya. Tapi karena tahun 2019 ini baru, barangkali belum akan ada perubahan lagi. Oke. Jadi kayak pinter-pinter milih informasi nggak sih Mas? Kayak pinter-pinter menyerap informasi gitu. Soalnya kebanyakan orang-orang ngiranya kalau LPDP ke luar negeri itu harus menggunakan IC
yang berbahasa Inggris gitu. Padahal kenyataannya Mas Baim nih udah lolos gitu menggunakan isi bahasa Indonesia gitu. Iya benar. Dan itu tadi teman-teman memang tidak ada salahnya untuk siap-siap dari sekarang. Tapi ketika sudah mau daftar harus dicek lagi apakah ada berkas yang tidak jadi kita perlukan dan sebagainya. Karena dulu sejak 2017 akhir 2018 saya sudah siapkan 3 IC memang. Jadi saya buat 3 IC, ternyata ketika saya mau daftar IC-nya hanya 2. Dan kan tidak masalah. Kita tinggal perbaiki saja, kita tinggal update data yang kita cantumkan di situ dan lain sebagainya. Nah, ini Mas. Kalau aku sendiri nih, yang tujuan universitasnya ke dalam negeri aja tuh merasa susah banget buat mencari informasi gitu, buat universitas mana sih yang mau aku ambil gitu, terus bagaimana plus minusnya gitu. Aku sendiri yang dalam negeri yang ibaratnya tinggal loncat gitu bisa, UNJ UGM kan nggak jauh ya, tinggal datang gitu bisa. Aku merasa kesulitan gitu. Untuk Mas Baim sendiri gimana sih buat mencari universitas tujuan kayak gitu? Gimana Mas Baim bisa memantapkan hati ke Birmingham University padahal Mas Baim belum pernah kan ke sana gitu. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika mau daftar LPDP adalah bergabung dengan komunitas. Yang paling mudah adalah dengan grup di WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Karena memang sudah banyak grup-grup. Nah, di situ akan banyak link yang akan teman-teman dapatkan. Nanti teman-teman bisa direct buka link itu atau informasi-informasi yang di-share di situ, dan itu yang akan mengupdate informasi kita tentang LPDP. Nah, termasuk ketika saya ingin memilih universitas, memang saya juga dapatkan dari grup tersebut. Kalau saya kemarin bukanya via QS World Ranking University memang, dan saya mencari universitas di sana. Kenapa saya pilih di Birmingham, kenapa saya pilih di Sheffield dan Leeds dan lain sebagainya. Saya citasi di situ dan saya cek semua informasinya, apa yang bisa saya dapatkan di situ. Kalau saya kan insya Allah ambilnya di Entrepreneurship and Innovation di MSc Management. Nah, univ mana saja yang menawarkan program itu saya sortir, kemudian saya pilih sesuai dengan persyaratan yang kemungkinan saya bisa penuhi dan sebagainya, termasuk IELTS dan sebagainya. Nah, itu awalnya saya dapatkan memang dari grup, dari komunitas. Jadi tadi carinya di mana Mas, biar nanti bisa ditulis di bawah? Saya kemarin QS World Rank University, ya dari QS. Atau misalnya teman-teman cari yang lain juga banyak kok. Jadi sekarang website yang meranking university baik di Indonesia maupun di luar ada kok. Nanti bisa teman-teman googling. Sekarang sudah canggih, itu banyak yang menawarkan. Benar. Tadi ngomongin IELTS nih, Mas Baim sendiri gimana sih persiapan IELTS itu? Untuk sebagian orang kayak merasa bahasa Inggris itu susah gitu, dan prosesnya itu kan juga lama ya Mas ya, untuk mendapatkan gimana dapat sertifikat bahasa Inggris, dari proses bookingnya sampai ujiannya sampai nunggu hasilnya itu kan lama banget gitu. Nah, menurut Mas Baim tuh harus gimana sih biar nggak terlalu lama dan juga kita mendapatkan skor yang dibutuhkan gitu? Iya. Kalau untuk daftar LPDP, sejauh yang saya tahu teman-teman hanya butuh TOEFL memang, TOEFL ITP minimal. Dan untuk reguler luar negeri 550, dalam negeri 500. Untuk afirmasi luar negeri itu 500, dalam negeri 400. Nah, itu bisa disesuaikan dengan informasi persyaratan terbaru dari LPDP. Besok kalau teman-teman mau daftar harus update itu. Nah, saya kemarin mendaftar menggunakan TOEFL ITP memang. Selain harganya lebih terjangkau, sekitar 500.000 lah. Nah, apalagi bagi teman-teman afirmasi, bidik misi khususnya daripada IELTS. Dan saya mulai belajar IELTS memang setelah diterima sebagai awardee LPDP. Karena memang ya belajarnya butuh waktu, biaya tesnya juga mahal. Itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan teman-teman. Beda memang ketika teman-teman sudah siap IELTS, sudah ada stok dana dan lain sebagainya yang siap tes, memang lebih baik dengan IELTS dulu. Apalagi ketika teman-teman mau daftar LPDP dan sudah ada LOE atau surat keterangan diterima dari universitas, itu akan lebih meyakinkan pihak LPDP. Tapi ketika memang teman-teman belum mendaftar di universitas, bisa silahkan daftar saja. Nanti biasanya gelombang atau tahapan pendaftarannya yang berbeda. Di tahun saya 2019 memang ada 2 tahap, benar kan Mbak? Karena kita satu gelombang. Iya benar. Di bulan Mei
sama bulan Juli kalau tidak salah. Mei itu buka sekitar 20 harian. Kalau yang gelombang kedua emang lama itu, ya kan? Dari Juli sampai September kalau tidak salah. Nah, untuk teman-teman yang sudah dapat LOE memang didahulukan untuk seleksinya, terutama di seleksi wawancara, ya kan? Kalau saya yang belum dapat LOE itu itu wawancaranya di akhir. Belum masalah tapi di akhir, tapi tidak masalah. Tempat di akhirnya juga ketika lolos ya kita nanti PK-nya bisa tanya atau persiapan keberangkatannya dari LPDP bisa tanya gitu. Jadi teman-teman sementara ini bisa siap-siap dulu dengan TOEFL saja sebelum melangkah ke IELTS. Oke. Kalau semakin lama persiapannya mungkin bisa semakin matang kayak gitu ya. Buat belajar TOEFL nih, kalau Mas Baim sendiri belajarnya di mana, Mas? Boleh sebut aplikasi? Boleh. Ya, sebut merek boleh, ya. Saya kemarin pakai Genius TOEFL, jadi itu software berbayar kalau mau full version, tapi kalau mau trial juga bisa. Itu saya ambil yang biasa, saya itu 100.000 dipakai untuk seumur hidup, dan itu memang sangat membantu saya, khususnya bagi teman-teman, bagi saya sendiri yang basic Englishnya masih low banget, karena ada pembelajaran dari dasar sampai dengan praktis. Saya belajar di situ pribadi, ya belajar sendiri lah. Ya meskipun pada akhirnya saya harus take TOEFL official 3 kali, tapi itu juga tergantung teman-teman. Memang karena saya belajar sambil skripsi, saya belajar sambil kerja dan lain sebagainya. Barangkali kalau teman-teman fokus 1 bulan belajar atau beberapa pekan belajar sudah bisa sampai nilai yang diinginkan gitu. Itu untuk TOEFL. Iya. Nanti semoga bisa membantu teman-teman bisa mengikuti jejak Mas Baim kalau sekiranya masih merasa kurang gitu. Jadi jangan jadikan keterbatasan itu sebagai hambatan ya Mas ya. Kayak aku nggak bisa nih bahasa Inggris, takut mau kuliah ke luar negeri gitu. Dari Mas Baim kita bisa belajar. Mas Baim dulu awal-awal bisa atau mendadak langsung bisa gitu? Untuk TOEFL atau untuk bahasa Inggris khususnya, ya bahasa Inggris adalah salah satu kelemahan saya memang. Tapi ketika emang saya benar-benar niat serius mau kuliah di luar negeri, ya bagaimana caranya saya harus belajar, meskipun ya tadi butuh beberapa waktu untuk mendapatkan skor TOEFL yang sesuai dengan persyaratan, tapi nggak masalah, yang pasti kita ada usaha, ya kan? Hasilnya kita serahkan pada Allah. Oke, ya terus apalagi nih Mas? Mas Baim ini emang udah berprestasi ya sejak lahir mungkin ya. Sejak lahir. Sejak lahir kan kita udah berprestasi, kalau nggak berprestasi kita nggak lahir nih. Nah ini Mas Baim nih temen SMP ku gitu, kita satu SMP ya Mas. Iya, cuma bedanya Mas Baim tuh waktu SMP tuh kita selalu digapin, kalau Mas Baim tuh gap yang anak pinter-pinter kalem-kalem gitu. Kalau aku gap yang bikin keributan kelas ya Mbak. Iya kan, kalau kelompokan kayak gitu mesti dikelompokin, ya Ibrahim, Puji, ini terus aku tuh Hani, Nesya, Anggita gitu. Nah ini Mas Baim nih dari SMP udah berprestasi nih. Dulu SMP tuh sering banget lomba tilawah Quran, ingat gak Mas? Dulu kan tilawah Quran, terus mau copat, siswa teladan, dan masih banyak lagi gitu. Dan ketika di universitas pun Mas Baim berprestasi juga ya Mas ya. Sedikit, jadi duta bahasa, jadi duta genre, jadi apa lagi Mas? Sudah itu saja lah. Nah menurut Mas Baim perlu nggak sih Mas kita berprestasi sedemikian rupa untuk menjadi worthy LPDP gitu? Bagi teman-teman khususnya ya yang reguler, saya kira prestasi tidak diharuskan memang, kecuali teman-teman yang mendaftar melalui afirmasi prestasi, itu memang prestasi diperhitungkan. Tapi untuk yang selain itu saya kira tidak terlalu diperhitungkan. Pokoknya list atau daftar syarat-syarat yang ada di website LPDP yang harus teman-teman perhatikan, seperti IPK minimal, indeks prestasi kumulatif, kalau tidak salah lebih dari 3,00. Nah itu kan masih terjangkau. Jadi nggak harus yang IPK-nya di atas 3,5, yang harus punya prestasi ini enggak. Pokoknya sesuai dengan persyaratan yang ada di situ, silakan. Ketika emang teman-teman merasa saya bisa, ya bisa silakan. Karena emang LPDP tidak membebankan syarat tertentu khusus. Hanya emang ketika emang teman-teman mau daftar melalui afirmasi seperti saya, afirmasi bidik misi, ya teman-teman harus dari bidik misi. Teman-teman daftar melalui afirmasi santri, ya teman-teman harus benar-benar santri. Mas Baim ini dari Universitas Muhammadiyah Magelang gitu, UMM. Mungkin bagi orang yang luar Magelang, UMM itu
cukup asing kayak gitu. Bahkan ketika saya misal bikin story lagi di UMM nih, dikiranya Universitas Muhammadiyah Malang kayak gitu. Nah dari sini, dari pengalaman Mas Baim, kita bisa belajar kayak gitu bahwasanya untuk mendapatkan beasiswa LPDP ataupun beasiswa yang lainnya untuk kuliah di luar negeri dan dimanapun berada gitu, universitas asal tuh tidak begitu mempengaruhi gitu. Jadi buat ya nggak sih, Mas? Benar sekali. Ya, bahkan ketika saya mau daftar di universitas di Birmingham, di Sheffield, ketika saya ketik daftar alumni universitas manapun, Universitas Muhammadiyah Magelang nggak muncul di situ. Yang muncul hanya Universitas Muhammadiyah Malang, Yogyakarta, dan beberapa univ Muhammadiyah lainnya. Nah, dari situ memang saya lihat, wah, ke depan Muhammadiyah Magelang harus masuk di list ini. Jadi paling tidak ada nama Muhammadiyah Magelang di situ. Jadi Mas Baim jadi insya Allah jadi lulusan pertama dari Universitas Muhammadiyah Magelang yang bakalan jadi alumni Birmingham University. Insya Allah. Amin. Oke, tadi kan kita udah ngomongin seleksi berkasnya Mas Baim tuh nggak pakai bahasa Inggris kayak gitu. Terus TOEFL-nya tadi udah caranya seperti itu Mas Baim dapetinnya. Kedua seleksi substansi, seleksi komputer dulu nih berbasis komputer. Itu kan kalau di aku sendiri yang pertama itu tes potensial akademik. Tes potensial akademiknya Mas Baim pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia juga. Jadi termasuk kepribadian atau subbab tes yang kedua Indonesia juga. Hanya on the spot essay. Itu yang kalau tujuan luar negeri pakai bahasa Inggris, tujuan dalam negeri pakai bahasa Indonesia. Jadi Mas Baim tulis bahasa Inggris tuh bener-bener waktu pas seleksi kedua aja. Ya. Essay on the spot itu or what's that? On the spot writing itu baru pakai bahasa Inggris. Dan saya baru belajar writing sebenarnya aja ketika saya menempuh pengayaan bahasa memang. Jadi bagi teman-teman afirmasi bisa akan dapatkan fasilitas dari LPDP berupa pengayaan bahasa. Nanti juga akan dijadwalkan termasuk afirmasi bidik misi, prestasi, 3T, santri dan lain sebagainya. Dan itu memang harus teman-teman manfaatkan. Itu biasanya sebagai dasar teman-teman untuk mendapatkan LOE atau surat keterangan diterima di universitas gitu. Jadi saya terbantu karena masuknya pakai TOEFL, saya harus mendaftar di universitas tujuan dengan IELTS. Pengayaan bahasa ini sebagai media teman-teman untuk belajar. Saya belajar writing juga di pengayaan bahasa ini. Jadi kita harus menggunakan kesempatan sebaik mungkin ya. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Iya benar. Oke, terus yang ketiga, tadi udah ya seleksi komputer, terus padahalnya seleksi substansi nih yang kita harus wawancara gitu. Wawancara sendiri full bahasa Inggris atau gimana sih Mas? Ada tips khususnya nggak buat keluar negeri gitu? Wawancara dalam negeri bahasa Indonesia, tapi ada juga yang dengan bahasa Inggris. Kalau luar negeri sebagian besar bahasa Inggris, mostly bahasa Inggris. Kalau saya pribadi 99% bahasa Inggris, 1% Indonesia. Yang Indonesia itu ketika wawancara mempersilahkan duduk dan diminta untuk mengambil nafas dulu, siap-siap. Ketika kita start, ya udah pakai bahasa Inggris. Aku yang di dalam negeri aja ada sebagian pakai bahasa Inggris ya, nggak full, mungkin sekitar 30-40% aja gitu. Kan wawancara tuh tadi ada wawancara kalau di zaman kita nih di 2019 tuh ada 2 kali wawancara ya Mas ya. Yang pertama wawancara tentang kepakaran gitu, yang 3 pewawancara itu ya. Iya. Itu yang pakai bahasa Inggris atau semuanya? Nah itu yang pakai bahasa Inggris, substansi bahasa Inggris. Kalau yang wawancara 2 kemarin terkait dengan kebangsaan, nasionalisme, itu tergantung wawancara. Pas waktu saya full dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Kan bingung juga nyebutin pasal-pasal pakai bahasa Inggris gitu. Tapi ada teman saya memang wawancara 2 ada dengan bahasa Inggris, tapi tergantung pewawancara. Jadi karena kita nggak tahu kondisi ke depan, ketika kalian pengen ke luar negeri ya persiapkan aja gitu ya Mas ya. Nggak ada salahnya kan ketika kita mempersiapkan wawancara bahasa Inggris tapi ternyata bahasa Indonesia kayak gitu. Iya benar. Dan satu hal penting pokoknya ketika teman-teman mau daftar, jangan langsung pikirkan ke seleksi tahap kedua atau seleksi tahap ketiga, SPK atau wawancara. Yang penting fokus untuk tahap pertama atau seleksi administratif. Karena yaitu saya sampaikan di awal bahwa sebagian besar teman-teman gagal bukan di tahap seleksinya, tapi karena nggak jadi daftar. Iya benar banget. Nggak jadi daftar otomatis gagal. Iya.
Padahal kebanyakan orang ngomongnya seleksi paling susah itu di tahap ketiga gitu. Seleksi yang banyak menerjunkan banyak orang gitu. Ternyata bener juga kata Mas Baim. Kenapa orang-orang bilang seleksi ketiga tuh yang paling susah? Karena kita nggak pernah tahu berapa banyak sih orang yang nggak lolos di tahap pertama gitu ya. Nggak lolos mentalnya, nggak lolos niatnya dan sebagainya gitu. Ya, teman-teman ketika emang sudah mendaftar, insya Allah niatnya emang sudah kuat, nanti akan dipermudah di tahap kedua dan ketiga insya Allah. Pokoknya di mana ada niat di situ ada jalan kayak gitu. Ya, insya Allah seperti itu. Terus saran nih Mas, tips dan trik nih, lagi-lagi tips dan trik gitu. Apa sih yang menurut Mas Baim itu kunci utama gitu, yang menjadi kunci utama Mas Baim banget gitu, yang perlu teman-teman lakuin banget ya? Apa sih gitu? Tips dan trik seharusnya sudah kita bahas dari awal ya. Tapi disimpulkan saja, mungkin saya simpulkan. Yang pertama adalah niat memang. Teman-teman silahkan niat. Kita luruskan niat dulu, niatnya untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, untuk memperluas pengetahuan kita, untuk memajukan universitas kita atau lingkungan kita. Dari niat itu insya Allah akan menumbuhkan usaha-usaha kita ke depan. Jadi kalau niatnya sudah benar, insya Allah nanti kita juga akan semangat untuk berusaha. Ya, termasuk usaha untuk mencari informasi, bergabung dengan komunitas, mencari universitas, mengumpulkan berkas-berkas dan sebagainya. Yang kedua, usaha. Yang ketiga tentunya doa dan tawakal. Setelah kita berusaha, kita harus maksimalkan doa kita, meminta doa restu dari orang tua, ayah ibu kita, dari teman-teman kita. Kita tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, sabar. Nah, termasuk bukan hanya sabar setelah kita doa dan tawakal, tapi sabar ketika kita berusaha tadi. Barangkali ketika memang saya 1-2 kali belum lolos TOEFL, saya harus sabar lagi, harus menempuh tes TOEFL yang ketiga, dan ternyata Allah berikan jawaban di situ. Barangkali teman-teman sekali tes TOEFL atau IELTS sudah langsung lolos. Nah, sabarnya mungkin nanti teman-teman akan ditempatkan di tempat yang berbeda. Mungkin sabar ketika tes wawancara, SPK dan sebagainya. 4 kunci tadi: niat, usaha, doa dan tawakal, dan yang terakhir sabar. Sudah, insya Allah itu saja sudah cukup. Oke, buat teman-teman yang sekiranya masih ada pertanyaan lagi, nanti bisa tanya lewat aku, bisa akan kusampaikan ke beliau nih Bapak. Boleh. Karena dia juga award di LPDP, langsung tanya ke Mbak Ani bisa, ke saya juga bisa. Kalau yang mau keluar negeri bisa langsung ke Mas Baim gitu ya Mas ya. Gitu. Semoga video kita bermanfaat gitu. Amin. Oke, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.